Salam saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Seberapa kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memuliakan pendidikan nama Tuhan. Kita angkat suatu pujian penyembahan kita, kasih setiamu yang kurasa.
lagu ini. Kalau kita menyadari kekuatan kita ke atas, mari kita kasih. Kita bisa berkuasa hari ini. Haleluya. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Berikan kekuatan, gairah semangat sukacita. Biar pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi duka yang agung di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kali tak kepada tetap berdiri. Mari kita tinggikan Tuhan. Hari ini kita akan mengucapkan betapa kebaikan Tuhan atas kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi kita. Haleluya. Tuhan
sampai muda sampai tua Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Janjinya Tuhan tepat pada waktu ini. Sebab itu kesempatan yang baik ini kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Dia bangkit bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan suatu pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, nanti dengan kasih Kristus, pendeta Melki untuk maju ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kesempatan hari yang mulia ini, kami boleh kembali ada di bait itu. Kerinduan kami boleh memberikan hidup kami seutuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan, kemampuan, dan kasih setia Tuhanlah yang membawa kami boleh tetap tinggal tenang dengan pemeliharaan, dengan tuntunan, bahkan bimbingan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh meneduhkan hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu saja boleh senantiasa mendidik kami, membimbing kami, membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah atur. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembah yang telah kami naikkan itu menjadi korban syukur kami, ucapan terima kasih kami kepadamu, karena sampai saat ini pemeliharaan-Mu ajaib kami alami. Urapilah hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan sabda firman-Mu, dan kami boleh membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah Guru Agung kami, Engkau yang memampukan bagi kami, Engkau yang menerjemahkannya bagi kami, bahkan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghidupi firman-Mu dan menjalani kebenaran demi kebenaran yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga saya boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan Wakil-Wakil Gembala yang kembali mempercayakan kami untuk bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sekali lagi, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini firman Tuhan kami beri judul Tuhan menyertai kita. Amin. Siapa di antara kita saat pagi hari ini yang tidak yakin bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini, boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir saat pagi hari ini, kita yakin, kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita. Bahkan Tuhan yang menyertai setiap pelayanan kita, Tuhan yang menyertai setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat, sering sekali kita berpikir, seringkali kita memiliki konsep bahwa penyertaan Tuhan itu seperti ketika kita, penyertaan Tuhan itu kalau saya diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan itu kalau saya luput dari mara bahaya. Penyertaan Tuhan itu kalau saya dilepaskan dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini tidak salah, sebab ketika kita luput dari namanya mara bahaya, ketika kita terlepas dari namanya sakit penyakit, ketika kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, cucu menantu kita diberkati, itu semua merupakan
beribadah, kita boleh bisa bertemu dengan satu dengan yang lain, kita boleh bekerja, kita boleh beraktivitas. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Dan saat pagi hari ini kita mau melihat terlebih dahulu apa pengertian atau apa maksud dari kata menyertai. Firman Tuhan pagi hari berbicara mengenai Tuhan menyertai kita. Apa pengertian daripada menyertai? Kalau saya mencari di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata menyertai itu artinya mengiring, membarengi, menemani, mengawani, mendampingi, ikut serta atau menemani untuk membantu menolong, ikut serta atau ikut mengambil bagian. Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan ikut menolong setiap kehidupan kita. Tuhan ikut serta, ikut mengambil bagian untuk menemani kita, untuk menolong kita. Tuhan senantiasa mengambil bagian untuk terus mendampingi kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita boleh diberkati, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan renungan pagi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Esther Plaimo, di situ judul kebenaran firman Tuhan atau judul renungan pagi adalah lambang rohani tidak menjamin saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Lambang rohani tidak menjamin saudara dan saya menerima pertolongan Tuhan, karena hanya lambang. Dikatakan seperti ini, saudara dan saya kalau ditanya oleh orang, saudara Kristen? Iya, saya Kristen. Apa buktinya? Ini saya memakai kalung salib. Setiap saya tidur, saya selalu menaruh, Ibu Esther katakan, menaruh Alkitab di bawah bantal atau di samping bantal. Oh, di rumah saya ada salib. Oh, di rumah saya ada kata-kata rohani. Apakah itu menjamin saudara dan saya disertai oleh Tuhan? Apakah itu menjamin saudara dan saya menerima pertolongan Tuhan, ditolong oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian saya mau katakan bahwa orang yang disertai oleh Tuhan, sekali lagi orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang yang senantiasa selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup takut akan Allah, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan, terlebih hidup sungguh-sungguh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Jadi bukan berarti saya memakai kalung salib, saya memakai aksesoris atau lambang rohani, berarti saya disertai Tuhan. Tidak, itu tidak menjamin Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara hidup takut akan Allah, kalau Bapak Ibu Saudara beserta seluruh isi keluarganya hidup takut akan Allah, hidup di dalam kesetiaan, hidup taat akan perintah-perintah Tuhan, setia dalam mengiring dan melayani Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di situ. Penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan, pertolongan Tuhan akan Dia nyatakan, asalkan kita hidup takut akan Tuhan, setia, taat kepada Tuhan. Berarti dengan kata lain, memakai lambang rohani itu tidak menjamin Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu tidak menjamin kita menerima pertolongan daripada Tuhan.
Dan saat pagi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama belajar saat pagi hari ini bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menyertai sekolah kita. Bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan menyertai pelayanan kita. Bagaimana Tuhan menyertai pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam Roma ayat pokok tadi, Roma 1 ayat 7 bagian B dikatakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan kita? Yang pertama adalah dengan kasih karunia. Dikatakan kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dahulu Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Kita buka saja. Keluaran 13 Keluaran 13 ayat yang ke-21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita tahu Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, sehingga dikatakan mereka dapat berjalan siang dan malam. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang, saat ini, hari ini, bahkan di sepanjang tahun 2021, Allah memakai cara lain untuk menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Allah memakai cara lain untuk menyertai rumah tangga kita. Allah memakai cara lain untuk menyertai sekolah kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih karunia. Di awal saya katakan kita boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya masih boleh berada di tempat ini, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menyertai saudara dan saya? Yang pertama dengan kasih karunia. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Amin. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh berhasil, kita boleh sukses, semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Kalau di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, di situ menjelaskan bahwa di mana Tuhan tidak menjawab setiap doa Paulus. Dikatakan 3 kali aku berseru. Ya, Tuhan tidak menjawab doa Paulus dan tidak mengangkat duri di dalam daging. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, duri dalam daging di sini dapat berbicara mengenai penderitaan,
Duri dalam daging di sini dapat berbicara mengenai masalah, mengenai pergumulan, mengenai tantangan, mengenai sakit penyakit. Ya, tetapi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karunia bagimu. Cukuplah kasih karunia bagimu. Dengan kata lain, dengan kasih karunia Allah yang Allah berikan, itulah yang akan memampukan Paulus dalam menghadapi penderitaannya, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan, terlebih di dalam menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya saat pagi hari ini. Dengan kasih karunia, lewat kasih karunia Allah itu, lewat kasih karunia Allah itulah yang akan memampukan saudara. Lewat kasih karunia yang Allah berikan itulah yang akan memampukan saudara dan saya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Amat terlebih di hari-hari ini, di pandemi COVID-19. Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini. Bahkan di dalam saudara dan saya menghadapi di tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Tapi janji penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan memampukan saudara dan saya lewat kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan menyertai saudara dan saya? Yang kedua, tetap kembali di dalam Roma ayat pokok tadi, dikatakan selanjutnya, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Yaitu dengan damai sejahtera. Bagaimana Tuhan menyertai kita hari-hari ini? Dengan damai sejahtera. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk, salah satu cara bagaimana Allah menyertai kita dengan memberikan damai sejahteranya bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini bukti penyertaan Tuhan. Bagaimana cara Allah menyertai kita? Yang kedua, dengan memberikan damai sejahtera bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Dengan kata lain, damai sejahtera yang Allah berikan itu bersifat kekal. Damai sejahtera yang Allah berikan itu adalah damai sejahtera yang sejati, dan itu tidak ada di dalam siapapun, dan itu tidak ada dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan ayat selanjutnya yang terakhir
Itu janji firman Tuhan. Bagaimana Allah menyertai setiap kehidupan kita dengan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang Allah berikan itu akan memelihara setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu saat pagi hari ini, bagaimana saudara dan saya mendapatkan damai sejahtera itu? Bagaimana saudara dan saya dapat memperoleh damai sejahtera itu daripada Allah? Yang pertama, dengan memiliki atau dengan membangun hubungan yang dekat dengan Sang Pemberi damai sejahtera itu sendiri. Siapa Sang Pemberi damai sejahtera itu? Dialah Yesus Kristus, Allah yang kita sembah siang dan malam. Dia adalah Sang Pemberi damai sejahtera itu sendiri. Dia adalah Allah yang memberi damai sejahtera dengan sejati. Dia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera yang kekal bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Lewat doa, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lewat jam-jam ibadah, kita dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari para pengerja yang ada, tidak hanya para pengerja, ada beberapa yang memberikan, membagikan berkat renungan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka, kita membaca ayat, kita mendengar renungan itu, dan kita mau mengaplikasikan itu, dan itu akan membuat saudara dan saya secara tidak langsung kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sedang membangun kedekatan kita dengan Tuhan, sebab Dia Sang Pemberi damai sejahtera itu sendiri. Lalu bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera itu sendiri? Selain kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, selain kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, apalagi? Yaitu dengan senantiasa hidup di dalam kebenaran, senantiasa hidup di dalam kebenaran atau kekudusan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kali, bahkan setiap hari, kita sedang diperhadapkan dengan celah-celah dosa. Pasti ada saja. Kita diperhadapkan dengan celah-celah dosa. Dan ketika saudara dan saya dapat mempertahankan hidup dalam kebenaran, ketika saudara dan saya dapat mempertahankan hidup di dalam kekudusan, maka damai sejahtera itu akan tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Akan tetapi, jika kita tidak dapat mempertahankan kekudusan itu, jika kita tidak dapat mempertahankan hidup di dalam kebenaran, ketika di depan kita ada celah-celah dosa, maka damai sejahtera itu akan hilang dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak dapat mempertahankan kebenaran, kita tidak dapat mempertahankan kekudusan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jika kita dapat mempertahankan kebenaran, jika kita dapat mempertahankan kekudusan, maka ketentraman, ketenangan, bahkan damai sejahtera itu yang Allah berikan akan senantiasa turut menyertai setiap kehidupan kita.
Yang ketiga, bagaimana Tuhan menyertai kita. Kalau yang pertama tadi dengan kasih karunia, yang kedua dengan damai sejahtera, yang ketiga bagaimana Allah menyertai setiap kehidupan kita, yang ketiga adalah dengan pribadinya sendiri, dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ayat pokok tadi dikatakan di dalam ayat yang terakhir, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dan Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu dan menjelma menjadi manusia. Semua itu Ia lakukan untuk menyertai setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Dialah Allah Immanuel yang menyertai setiap rumah tangga kita. Dialah Allah Immanuel yang menyertai setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita. Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kita, pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang akan saudara dan saya dapatkan? Apa yang akan saudara dan saya peroleh ketika saudara dan saya disertai oleh Tuhan? Apa yang akan saudara dan saya dapatkan ketika atau saat Tuhan menyertai kehidupan kita? Sebagai ayat yang terakhir kita buka dalam Yesaya pasal yang 41. Ayat yang tidak asing lagi, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Itu merupakan janji yang akan kita peroleh ketika atau saat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Ini janji firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini firman Tuhan yang singkat ini datang kepada setiap kehidupan kita. Firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kehidupan kita bahwa Allah menyertai kita. Allah turut menyertai saudara dan saya dengan kasih karunia. Allah turut menyertai setiap kehidupan saudara dan saya dengan damai sejahtera yang Allah berikan, dengan damai sejahtera yang sejati, dengan damai sejahtera yang kekal. Allah menyertai kita, Allah turut menyertai kita, mendampingi kita lewat pribadinya sendiri. Dia lahir ke dalam dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan Dialah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari saya mau katakan, jangan lagi khawatir, jangan lagi cemas, jangan lagi bimbang dalam kita menghadapi tahun 2021 ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebab janjinya
Ia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Janjinya bahwa Ia akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Janjinya Ia akan selalu memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kemenangan lepas kemenangan, pertolongan yang akan menjadi milik bagian kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca sebagai ayat yang terakhir. Semuanya saya jemput kita bagi berdiri. Dalam Matius pasal yang ke-28. Jadi merupakan janji penyertaan Tuhan. Mari pemain musik saya undang ke depan. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B. Saya rindu kita membacakan secara bersama-sama dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan percaya. Kita mau membacakan ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. 1, 2, 3, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan menyertai rumah tangga kita. Tuhan menyertai anak-anak kita. Bahkan Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan GBD Narwastu Bima sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel.
kehidupan kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Roh Kudus yang tidak pernah terbatas untuk mengingatkan kami, untuk menegur setiap kehidupan kami Tuhan. Perbarui kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu seluruh sidang jemaat bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 yang semakin merajalela ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, untuk menurunkan tangan-Mu menolong setiap kehidupan kami, menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran yang terbawah Tuhan. Beri sehat, beri kuat bagi mereka Tuhan. Terlebih Tuhan, taruh Roh-Mu yang takut akan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, semua yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, semua yang Kau buat berhasil. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan Tuhan, TNI, Polri yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Taruh mereka, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya apa yang mereka kerjakan, lakukan semuanya Tuhan perhitungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Tuhan, kota Kabupaten Bima yang ada Tuhan, dari mulai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Kami serahkan kehidupan para pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan senantiasa terus ada melekat dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri damai sejahtera, sukacita-Mu senantiasa turun dan tercurah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat kami, bagi kota Kabupaten Bima ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Mari Tuhan, ajari mereka untuk melayani Engkau lebih sungguh, melayani Engkau dengan hati yang tulus Tuhan. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk mereka layani Tuhan. Tuhan tolong memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa bagi pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan, di GBD Narwastu Bima. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dari mulai Ibu Gembala Tuhan yang sedang tidak ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa, mari Tuhan tolong Ibu Gembala. Tuhan berkati di masa tuanya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan lebih lagi kebenaran firman-Mu atas Ibu Gembala, sehingga Ibu Gembala dapat mengayomi kami, membimbing kami domba-dombanya di tempat ini, membawa kami kepada kebenaran firman-Mu dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati wakil-wakil gembala yang ada, para pengerja, para aktivis gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai ke seluruh sidang jemaat-Mu, dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum dewasa, bahkan lansia sekalipun. Tuhan tolong kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu dalam kami memajukan pelayanan di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati usaha dan pencarian sidang jemaat-Mu. Mereka yang bersekolah, mari Tuhan berikan hikmat, kepintaran daripada Tuhan, nilai di atas rata-rata ya Bapa. Mereka yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan seluruh sidang jemaat-Mu GBD Narwastu Bima ini Tuhan, dari virus-virus yang ada, terlebih dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami tolak